Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia ke channel Yatisam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras rasa kuat, Kaisa Masya Allah Kasam doakan yang lagi sangat Allah saatkan teman Kaisam yang berjuang dan memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian pada ngapain? Udah selesai kerja apa belum nih? Wes, Kaisam hadir kembali, Kaisam hadir kembali. Aduh, ngelanjutin yang tadi itu, yang kayak Tisam bahas tadi siang ya, tentang mbaknya yang disuruh tunggu di depan gitu kan, saat majikannya sama dadanya ini merasa bahwa uangnya hilang. Wah, akhirnya endingnya bagaimana? Ternyata polisi ini yang menegur majikannya langsung setelah sidik jari tidak ditemukan di tempat tersebut. Oke cuy, jadi di jam 11 itu kan, si pekerja migran ini kan posisinya menunggu di depan apartemen ya. Dia sudah dilaporkan ke satpamnya kalau si pekerja migran ini tidak boleh naik ke flatnya gara-gara si pekerja migran ini, apa namanya, mencuri. Ini kan pengakuan majikannya ke satpam apartemen. Sampai pada akhirnya si pekerja migran ini merasa mentalnya kena ya. Cuma kayak Tisam, apa namanya, menyemangati pekerja migrannya untuk, "It's okay, nggak jadi masalah, laporkan ke agensinya." Agensinya termasuknya alhamdulillahnya baik ya. Jadi, eee, menenangkan Mbaknya, nggak usah khawatir, kalau bisa ya poking aja. Sama seperti halnya kayak Tisam, apa namanya, memberikan, Mbaknya kekuatan. Jadi nggak usah khawatir, poking itu adalah solusi yang terbaik ya kalau kita dituduh seperti ini. Jangan mau menandatangani apapun surat ya, apalagi surat terminit, kita tanda tangan dengan mengiyakan gitu, apa alasan dia, ya maaf-maaf kata gitu kan. Kalau kamu udah nggak mau kita, ya bayar dong hak-hak kita, bener nggak sih? Ya kita juga dengan secara oke lah kita cari majikan lagi gitu kalau sudah tidak dibutuhkan, bener nggak? Tapi hak-hak kita sebagai pekerja migran setelah pemutusan kontrak, ya harus dibayar dulu. Karena apa? Karena majikan itu mengejeng kita, otomatis kan dia itu, ada perjanjian kepada imigrasi, bener nggak sih? Terus juga kalau alasannya financial problem, otomatis kan majikan juga ada tabungan yang harus memenuhi standar supaya pekerja migran ini diberikan CC, ya kan? Berarti kan dia punya saving money, bener nggak sih? Masa iya bayar 1 bulan gaji sebagai uang intermediate aja nggak mampu, ya kita jangan mau dibodoh-bodohi, nah itu ya. Nah si pekerja migran ini di jam 11 cuy, dia ini kan, apa namanya, poking polisi saat dia masih di luar. Telepon 999. Nih, perlu dicontoh ya, sikap kayak gini tuh, kalau pekerja migran SDM-nya semuanya berani kayak gini, menurut Kaisang kita akan mendapatkan value gitu untuk, menghadapi majikan-majikan toksik seperti ini ya, selepas dari kasus pekerja migran yang benar-benar mencuri gitu kan. Tapi kalau misalkan dituduh-tuduh kayak gini ya jangan gentar gitu, kalian tuh harus memperjuangkan, kalau misalkan kalian enggak ya enggak gitu kan. Akhirnya si pekerja migran ini teleponlah 999. Dijawablah oleh salah satu polisi, di mana, "Kenapa Cece?" "Saya dituduh mencuri Pak, saya ada di luar sekarang, nggak boleh masuk rumah." "Oh ya udah kalau kayak gitu majikan kamu kan pasti akan pulang nih nantinya. Nanti kalau ada apa-apa kamu telepon lagi, ya kan?" Karena majikannya itu masih keluar ya posisinya, jadi si pekerja migran ini, apa namanya, sudah memberitahukan tuh alamat rumahnya sama polisi. "Kaisam kalau poking gimana cara memberitahukan alamat majikan? Kan kamu punya kontrak kerja, di kontrak kerja itu kan ada alamat majikan kamu, makanya kenapa dibutuhkan foto dokumen kamu di handphone. Supaya saat kamu telepon sama polisi, kamu juga bisa kasih tahu tuh alamat rumah majikan kamu, kan baca dulu gitu. 'Bentar Pak, ini alamat rumah majikan saya Pak.' Nah kayak gitu, jadi polisi itu kan mencatat cuy. Nah ini ya, yang kerennya polisi itu kalau kita melakukan report polisi 999, dia tuh punya catatan kalau kita pernah melaporkan gitu kan. Akhirnya si pekerja migran ini lupa tuh, sudah laporan polisi di jam 4 sore, majikannya ini pulang cuy. Terus telepon si pekerja migran ini untuk pulang ke rumahnya. Jam 4 sore, itu si majikannya ini nyuruh si cece-nya itu untuk kembali ke rumahnya cuy. Kalian tahu nggak yang terjadi? Saat si pekerja migran ini mau naik tangga, ternyata di belakangnya udah ada polisi. Loh, siapa Kaisam yang melaporkan? Apakah majikannya? Ternyata polisi itu sudah memantau mbaknya nih. Iya kan? Saat dia mau naik ke
flatnya. Terus si cece-nya itu kepo kan, "Muisia, Sir, apakah kamu mau naik ke lantai 3?" "Iya," katanya. "Oh, saya yang telepon kamu tadi tadi siang." "Oh ya? Ya udah ayo kita langsung naik ke atas langsung," katanya. Langsung didatangin polisi cuy. Apakah polisi itu menjaga Mbaknya sepanjang hari? Itu pertanyaannya ya. Atau bagaimana ini polisi? Atau polisi mengira-ngira aja nih ya, kira-kira Cece yang tadi membuat laporan gimana ya? Apakah dia sudah pulang gitu ke rumah majikannya? Dipantau cuy dari pelaporan kita jam 11 pagi, jam 4 saat si pekerja migran ini mau naik, tiba-tiba polisinya ikut naik. Berarti kan selama ini polisi apakah di belakangnya pekerja migran ya? Gimana ya caranya ya? Apakah dia benar-benar melindungi pekerja migran ini? Wih, istimewa. Akhirnya naiklah beserta pekerja migran ini ke rumahnya majikan. Akhirnya SOP berjalan cuy ya, di mana penyelidikan ini mulai. Di mana si pekerja migran ini diselidikilah kamarnya ya kan, itu kan tuduhannya kan mencuri ya, si pekerja migran ini kan sudah memberitahu. Nah di situ ada majikannya ya kan sama anak yang autisnya itu. Akhirnya si pekerja migran ini menggeledahlah kamar cecenya dan tidak ditemukan apapun. Terus juga dicek handphone cecenya ke aplikasi keuangannya ya, di mana aplikasi keuangannya juga clean cuy, di mana transaksinya itu tidak melebihi gaji, dia sebagai domestic helper. Akhirnya si, polisi ini pun mengecek laci yang tadi tuh dituduhkan, kalau ada lesi yang hilang dan uangnya si majikan laki-laki ini hilang. Dan di situ dicek ternyata sidik jarinya itu hanya sidik jari punya majikan laki-lakinya aja. Nah, akhirnya si polisi ini ya sambil memvideo, polisinya tuh memvideokan cuy, aktivitas, penggeledahan tersebut ya. Sampai polisinya tuh ngomong kayak gini sama majikan, "Gimana Sing Sang, ini cece kamu nggak terbukti loh mengambil, apakah kamu lupa? Jangan-jangan kamu lupa naruh duit," katanya kayak gitu kan. Akhirnya ditegur sama polisi kayak gitu, majikannya tuh ngomong kayak gini, "Sebenarnya saya udah nggak mau sama cece saya," katanya. "Saya udah nggak mau dia tinggal di sini," gitu kan, "tapi saya nggak mau bayar 1 bulan gaji." Kan menyebalkan sekali majikan kayak gini ya. Nih, inilah akhirnya terjawab sudah apa yang didugakan kita, ternyata bener kan? Majikan ini berdrama kalau misalkan si pekerja migran ini dituduh mencuri supaya tidak tidak membayar 1 bulan gaji. Oh, tidak bisa. Ya kan, tetap kita harus naikkan ini labor untuk membayar hak kita. Karena ya jangan seperti ini dong, ya nggak sih? Kalau pekerja migran ini tidak berani, maka endingnya seperti cece-nya terdahulu di tahun 2008. Ternyata cuy, si pekerja migran ini menemukan surat terminate di meja kerjanya si majikan, di mana dia sudah memfoto ya. Oh, kayak Tisam akhirnya terjawab juga nih. Ternyata dia juga melakukan hal yang sama ke cecenya terlebih dahulu di tahun 2008. Si majikannya ini ternyata mengejeng cece dari Indonesia juga cuy. Di mana cece itu diterminate dengan ada surat, di mana surat itu menyatakan bahwa cecenya ini mengambil handphone majikan perempuannya cuy. Saat si cece ini merasa handphonenya rusak, terus pinjam dulu handphonenya majikan, saat majikannya pulang kerja dia lupa mengembalikan. Gitu tulisannya pakai bahasa Indonesia lagi. Lah, ini pastinya diduga disuruh sama majikannya kalau model majikannya kayak gini, iya nggak sih? Cuma pada waktu itu cecenya kena nggak berani, jadi dia berusaha menulis surat tersebut sehingga pemutusan kontrak tanpa dibayar 1 bulan gaji. Nah ini cuy, kalau misalkan majikan ini ketemu dengan pekerja migran yang berani meripot 999, ya keungkaplah kalau modusnya itu ya seperti ini. Nah, apa sih yang harus dilakukan seperti ini? Laporkan aja ke KJRI. Bikin catatan nih majikan ini jangan sampai dikasih CC Indonesia lagi. Orang udah 2 Indonesia loh dituduh-tuduh seperti ini. Ya kan berarti kan majikan ada something problem, bener gak sih? Aduh aduh, nah ini keren nih CC-nya. Jadi bisa mempermalukan si pekerja migran di depannya polisi gitu kan. Akhirnya si majikan ini menyuruh si CC-nya ini untuk jangan tinggal hari ini gitu kan. Nanti saya selesaikan di agent, tapi saya juga nggak mau bayar 1 bulan gaji kamu. Ya kan? Tapi kan yang jelas di sini kebenaran terungkap di hari ini. Keren. Kalau domestic helper, pekerja migran punya mode berani seperti ini, kayaknya aman, tentram, damai, tidak ada tuduh-tuduhan lagi itu kan.
Saya kayak Tisam, kapan saya mulai berani saat majikan saya masih nuduh aja kehilangan celana dalam, masih nggak move on aja ya. Nah, jadi buat kalian dari video ini ya, belajar kalau misalkan kita nggak merasa gitu, ya nggak usah takut. Jadi ditunggu nih sampai malam, apakah majikan poking, kalau nggak poking, ya kita yang poking loh. Supaya majikan itu nggak semena-mena sama kita, ya kan? Jadi kalau misalkan dari pagi kamu udah dituduh, terus kamu ngomong, "Ya udah majikan kamu poking deh." Kalau sampai malam kamu nanya lagi, "Majikan apakah kamu nggak poking?" Tanya aja gitu, biar apa? Biar majikan ini merasa, "Cece saya berani banget ya." Iyalah. Kalau udah nggak suka, ya udah putuskan kontrak secara prosedural, bener nggak sih? Nggak usah banyak pilih pala. Jadi majikan nggak usah banyak drama gitu. Iya nggak sih? Aduh, tuh jadi akhirnya keungkap tuh cuy. Nah sekarang banyak sudah kembali di agent ya, katanya sih besok haknya itu akan dibayar ya. Kita lihat aja apakah dia membayar 1 bulan interminate juga. Kalau enggak agentnya mau bantu ngeleborkan. Good, mantap is the best. Jadi kita tuh kalau misalkan walaupun kita diusir saat itu ya kan, suruh nunggu di luar, nggak usah bersedih gitu kan. Kita tinggal tunggu aja majikan kayak gitu tuh. Enak aja saya diperlakukan seperti ini. Saya loh udah semaksimal kerja gitu kan. Sampai beli tahu aja saya minta receipt supaya apa? Supaya majikan ini percaya sama kita. Kita sudah kerja bener gitu kan, sudah profesional dibeginikan. Ya maaf-maaf kata, ya nggak sih? Jadi akhirnya si pekerja migran ini sudah kembali ke agent, akan mencari majikan baru dan akan tunggu visa di Indonesia, kembali lagi ke sini dengan majikan yang baru. Semoga apa, majikannya lebih baik daripada majikan ini ya. Ya udah, ini adalah ending kisah yang harus kita jalani gitu kan. Berarti pemutusan kontrak kita itu memang bukan karena kesalahan kita, jadi nggak usah khawatir. Oke? Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk ceritanya ya Mbak ya. Semoga ini juga menjadikan kekuatan untuk teman-teman Kaisam di luar sana. Kalau misalkan kalian dituduh-tuduh seperti ini, udah nggak boleh zamannya nangis ya, atau sedih. Kita punya solusi, call 999. Keren gak sih? Wes, see you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.